Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Pramono. Di sini saya dari kelompok 1 dengan NIM 240 akan menjelaskan tentang pengertian dari materi TCP/3W handshake. Jadi dalam jaringan komputer, TCP/3W handshake adalah proses penting yang digunakan untuk membangun koneksi yang andal antara dua perangkat melalui jaringan TCP atau IP. Berikut adalah penjelasan yang teratur. Nah, tujuan dari TCP/3W ini adalah proses ini memastikan bahwa kedua perangkat klien dan server siap untuk berkomunikasi dan menyinkronkan parameter koneksi mereka sebelum data aktual dikirim. Ini adalah langkah penting untuk memastikan komunikasi data yang andal dan teratur. Nah, berikut adalah prosesnya. Ini ada 3 proses ya teman-teman. Yang pertama itu ada SYN atau synchronize. Itu kalian memulai koneksi dengan mengirimkan paket SYN ke server. Terus paket SYN ini berisi nomor urut awal klien yang merupakan angka acak. Nomor urut ini digunakan untuk melacak urutan paket selama koneksi. Terus yang kedua ada SYN ACK atau Synchronous Acknowledge. Server telah menerima paket SYN merespon dengan paket SYN Acknowledge. Paket SYN Acknowledge ini berisi nomor urut awal server, ISN server, nomor pengakuan, flag SYN diaktifkan. Sama hal ini menunjukkan bahwa server telah menerima SYN klien dan siap untuk koneksi. Terus yang terakhir itu adalah ACK atau Acknowledge. Klien setelah menerima paket SYN Acknowledge mengirimkan paket Acknowledge ke server. Paket Acknowledge ini berisi nomor pengakuan yang merupakan ISN server plus 1 flag ACK diaktifkan. Ini menyelesaikan proses handshake dan koneksi TCP didirikan. Setelah langkah ini data dapat mulai dikirim antara klien dan server. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk contoh-contoh dan lain-lainnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan contoh-contoh TCP/3W handshake. Yaitu di sana ada 3 langkah. Di sini ada contohnya ya. Langkah pertama, host X memulai koneksi dengan mengirimkan paket TCP SYN ke tujuan hostnya. Paket ini berisi nomor urut acak, misalnya 4321, yang menunjukkan awal nomor urut data yang harus dikirimkan oleh host X. Yang kedua, setelah itu server akan menerima paket tersebut dan merespon dengan nomor urut. Responnya juga mencakup nomor pengakuan, yaitu nomor urut host X yang ditambah 1. Yang di sini itu ada 4322. Yang ketiga, host X merespon server dengan mengirimkan nomor pengakuan yang sebagian besar merupakan nomor urut server yang bertambah. Selanjutnya ada VLAN. Apa sih VLAN itu? VLAN adalah jaringan khusus yang dibuat dari satu atau lebih jaringan area lokal. Dan ini memungkinkan sekelompok perangkat yang tersedia di beberapa jaringan untuk digabungkan menjadi satu jaringan logis. Dan hasilnya menjadi LAN virtual yang dikelola seperti LAN fisik. Bentuk lengkap VLAN didefinisikan sebagai jaringan area lokal virtual. Selanjutnya, jenis-jenis VLAN. VLAN berbasis port, mengelompokkan jaringan berdasarkan port suite perangkat di port VLAN yang sama juga bisa saling terhubung, namun keanggotaan VLAN hanya bisa dicek melalui konfigurasi, bukan dari fiksi suite. Selanjutnya ada VLAN berbasis protokol, yaitu mengelompokkan lalu lintas berdasarkan protokol yang digunakan. VLAN ini juga bekerja di jaringan multiprotokol dengan menentukan keanggotaan VLAN melalui protokol layer 3 dalam frame, namun metode ini kurang praktis untuk jaringan di dominasi IP. Selanjutnya ada VLAN berbasis MAC, yaitu menentukan VLAN berdasarkan alamat MAC sumber paket yang tanpa tag akan diklasifikasi ke VLAN tertentu sesuai dengan tabel MAC yang dikonfigurasi, dan ini juga
berlaku untuk semua sport perangkat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari VLAN itu sendiri yaitu yang pertama, VLAN mengurangi ukuran domain siaran. Yang kedua, VLAN memungkinkan dapat menambahkan lapisan keamanan tambahan. Yang ketiga, VLAN membantu dalam menyusun jaringan secara geografis untuk mendukung perusahaan yang sedang berkembang. Yang keempat, VLAN memberikan peningkatan kinerja. Yang kelima, VLAN membantu untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang keenam, VLAN membuat pengelolaan perangkat fisik menjadi kurang rumit. Kekurangan dari VLAN itu sendiri yang pertama, sebuah paket dapat bocor dari satu VLAN ke VLAN lainnya. Kedua, paket yang disuntikkan dapat menyebabkan serangan siber. Yang ketiga, ancaman dalam suatu sistem dapat menyebarkan virus melalui seluruh jaringan logis. Yang keempat, memerlukan router tambahan untuk mengontrol beban kerja di jaringan besar. Yang kelima, dapat menghadapi masalah dalam interoperabilitas. Yang keenam, VLAN tidak dapat meneruskan melalui lintas jaringan ke VLAN lainnya. Untuk contoh lain, pada contoh ada 5 host di 6 switch yang memiliki plan berbeda. Anda memerlukan 6 port menghubungkan satelit secara bersamaan. Artinya, jika Anda memiliki 24 plan berbeda, Anda hanya akan memiliki 24 host pada 45 port switch. Selanjutnya ada IP address. IP address adalah label numerik yang ditetapkan ke perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer yang menggunakan IP untuk komunikasi. IP address juga bertindak sebagai pengidentifikasi untuk mesin tertentu di sebuah jaringan tertentu. Ini juga bisa membantu untuk mengembangkan koneksi virtual antara tujuan dan juga sumbernya. Selanjutnya ada perbedaannya, yaitu IPv4 adalah versi pertama IP yang digunakan sejak tahun 1983 dan masih paling banyak dipakai dan menggunakan alamat 32 bit. IPv4 juga bisa menampung lebih dari 4 miliar alamat dan menjadi protokol utama di internet. Selanjutnya yaitu IPv6 adalah versi terbaru IP yang dikembangkan sejak tahun 1994 untuk menggantikan IPv4 menggunakan alamat 128 bit. IPv6 juga menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak untuk menentukan kebutuhan internet. Selanjutnya ada jenis-jenis IP address, yaitu yang pertama ada alamat IP publik, adalah alamat utama yang dikaitkan dengan seluruh jaringan. Jenis alamat IP ini setiap perangkat yang terhubung memiliki alamat IP yang sama. Alamat ini diberikan ke router oleh ISP. Yang kedua ada alamat IP dinamis, yaitu selalu berubah. Ini bersifat sementara dan dikelola ke perangkat setiap kali terhubung oleh web. IP ini juga bisa melacak asal-usul kumpulan alamat IP yang digunakan bersama di komputer. Ini jenis protokol internet yang penting. Yang ketiga ada alamat IP pribadi, adalah alamat IP unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Kemungkinan besar juga mencakup semua jenis perangkat Bluetooth. Yang keempat yaitu alamat IP statis, adalah alamat IP yang tetap dan tidak berubah. Berbeda dengan IP dinamis yang bisa digantikan IP. Ini bersifat konsisten dan berguna untuk administrasi jaringan. Untuk contoh alamat IP, misalnya alamat pos menggabungkan dua alamat atau wilayah Anda sebagai alamat wilayah. Alamat atau wilayah Anda adalah alamat grup dari semua rumah yang termasuk dalam wilayah tertentu. Alamat rumah adalah alamat unik rumah Anda di daerah tersebut. Di sini wilayah Anda diwakili oleh nomor kode PIN. Untuk network ID, alamat atau alamat jaringan, seperti kode wilayah dalam sistem alamat pos. Bagian ini menunjukkan jaringan atau kelompok perangkat yang terhubung dalam area tertentu. Semua perangkat dalam jaringan yang sama memiliki network ID yang sama. Untuk host ID atau alamat perangkat, seperti nomor rumah dalam satu wilayah, bagian ini memberikan identitas unik bagi setiap perangkat dalam jaringan tertentu.
Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya, TCP 3-way handshake dan VLAN dan jenis-jenis alamat IP merupakan konsep fundamental dalam jaringan komputer yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. TCP handshake sendiri berperan untuk koneksi handal antara perangkat server dan klien sebelum data dikirim dan memastikan komunikasi bebas dari kesalahan. Sementara VLAN digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa jaringan dalam bentuk virtual untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan manajemen traffic data dalam infrastruktur jaringan. Di sisi lain, ada jenis alamat IP untuk menentukan bagaimana perangkat dalam jaringan dapat diidentifikasi dan berkomunikasi dengan baik, yaitu menggunakan IPv4 yang sering digunakan dan maupun dapat menggunakan IPv6 serta dalam kategori publik, privat, dinamis, dan statis. Keterkaitan antara tiga konsep ini terletak pada optimalisasi dalam jaringan. TCP dapat memastikan koneksi dengan stabil, sementara VLAN meningkatkan segmentasi keamanan jaringan secara virtual, dan alamat IP dapat menjadi identitas utama dari jaringan, dari klien ataupun server dalam jaringan. Kombinasi ini memungkinkan jaringan lebih efisien, aman, terstruktur dalam skala kecil maupun dalam skala besar, seperti pusat data dan penyedia layanan internet.